Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami tetap masih bisa mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan, meskipun secara online Engkau yang membimbing kami dan menuntut kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, karena kasih Yesus sungguh manis dan indah. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ataupun celengan yang sudah disediakan. Nanti ketika lause-lause datang ke rumah, baru diserahkan kepada lause-lause. Kita angkat pujian kita, A Gift to You. everything
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini, berkati Papa dan Mama yang bekerja, sehingga kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Oh Mama, oh Papa, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tiada susah. Oh Mama, oh Papa, percayalah. Oh Mama, oh Papa, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tiada susah. Oh Mama, oh Papa, percayalah. Shalom dan selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Memberikan tubuh yang sehat, memberikan kesegaran kepada semua kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama membaca satu bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27. Adik-adik boleh lihat di slide. Mari kita sama-sama membaca. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang kepala penjara yang menjadi percaya. Siapa dari antara adik-adik pernah pergi ke penjara? Atau masuk ke dalam penjara, atau juga melihatnya melalui televisi? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang di penjara itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Misalnya membunuh, mencuri, melakukan korupsi, atau juga melakukan kejahatan lainnya. Menurut adik-adik, kalau orang masuk di penjara itu enak atau enggak? Ya tentunya tidak enak ya adik-adik, karena di dalam penjara itu tidak bebas. Setelah masuk ke dalam penjara, kita harus tinggal di dalam sel, tinggal dengan beberapa orang yang mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Kemudian kita tidak bebas keluar. Paling kalau kita keluar itu ketika makan, atau juga ketika disuruh oleh petugas untuk bersih-bersih, atau juga kegiatan lainnya. Selain itu, semua tahanan itu harus ada di dalam ruangan. Nah, tentunya di dalam ruangan itu, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang jahat. Bisa saja mereka memukul kita atau melukai kita. Dan juga di dalam penjara itu pasti kita merasa kesepian. Karena saudara-saudara kita tidak bisa bebas untuk datang melihat kita. Ada jadwal-jadwal tertentu. Dan kita pasti akan merasa kesepian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi Semu udah bilang biasanya orang yang di penjara itu adalah karena dia melakukan kesalahan. Tetapi ada kalanya seseorang itu dia
masuk ke penjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Bisa saja karena ada orang yang iri, orang yang tidak suka kepadanya, kemudian orang itu memfitnah atau juga memberikan laporan yang tidak benar, sehingga kemudian orang tersebut harus dipenjara. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka juga difitnah sehingga kemudian mereka masuk penjara. Sebelumnya adik-adik, ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, ketika itu mereka melihat ada seorang hamba perempuan, di mana hamba perempuan itu dia bisa menenung atau juga dia bisa meramal, dia bisa menjampi gitu ya, menjampi orang lain, menenung orang lain, dan dari itu tuan-tuannya itu mendapatkan keuntungan. Kemanapun dia pergi, kemudian dengan ahli tenungnya itu dia mentenung orang dan dia dapat duit. Setelah dia dapat duit, kemudian tuan-tuannya itu ambil duitnya. Ketika Paulus dan Silas melihat hal tersebut, Paulus merasa kasihan kepada hamba perempuan itu. Kemudian dia mengusir roh jahat dari tubuh perempuan itu, sehingga kemudian ketika tuan-tuan dari hamba perempuan itu melihat bahwa mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mendapatkan uang, mereka mencari cara bagaimana supaya Paulus dan Silas juga mendapatkan hukuman. Apa yang mereka lakukan, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Ternyata kemudian mereka melaporkan Paulus dan Silas. Mereka menyeret Paulus dan Silas itu ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas ini berusaha untuk membuat kacau. Mereka memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Karena itulah kemudian Paulus dan Silas dipukuli. Dan bukan hanya seperti itu, mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, mereka diletakkan di penjara yang paling tengah. Artinya itu dijaga sangat ketat sekali. Bukan hanya itu saja, tetapi kaki dari Paulus dan Silas itu dipasung dan dirantai. Jadi kalau seseorang kakinya dipasung itu dikasih benda kayu atau juga benda yang sangat berat di kaki mereka, kemudian dirantai supaya mereka tidak bebas untuk berdiri dan tidak bisa melarikan diri. Wah, sangat kasihan ya adik-adik apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka dipenjara bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi karena ada orang-orang yang tidak suka kepada mereka sehingga mereka difitnah. Bagaimana reaksi daripada Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara? Apakah mereka marah kepada Tuhan? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan lalu bilang, Tuhan, kami kan berbuat baik, sudah menolong hamba perempuan yang di dalam tubuhnya itu ada kekuatan yang membelenggu dia, yang mengikat dia. Kenapa kami harus masuk penjara? Atau mereka menjadi kecewa, mereka menjadi sedih, mereka menjadi putus asa. Kalau kita adik-adik bagaimana? Seperti apa yang dialami Paulus? Kalau kita nggak berbuat salah, lalu kita dimasukkan ke dalam penjara. Ya, mungkin kita sedih, kita marah, kita kecewa, dan kita juga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kok kami mengalami yang seperti ini? Kami kan berbuat baik.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas ternyata ketika mereka ada di dalam penjara, mereka tidak menjadi sedih. Mereka tidak berputus asa, tetapi sebaliknya sepanjang hari, setiap hari mereka memuji Tuhan melalui puji-pujian, bernyanyi, dan berdoa. Wah, luar biasa ya adik-adik. Paulus dan Silas di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, mereka tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mereka justru memuji Tuhan. Mereka bernyanyi, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah adik-adik yang seharusnya juga kita lakukan. Ketika kita ada masalah, ketika kita sedang di dalam kesedihan, kita tidak hanya memikirkan, kok aku ada masalah ya? Wah, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, jangan lupa tetap memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita pasti akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Seperti apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Ketika suatu waktu di tengah malam mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Waktu itu mujizat terjadi. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara? Ayo adik-adik kita saksikan video ini. Paulus dan Silas adalah murid Yesus yang sangat baik. Mereka rajin berdoa, membaca kitab suci, dan juga berkhotbah. Tetapi suatu ketika mereka dituduh melakukan kesalahan. Mereka dituduh membuat keributan di kota. Padahal mereka tidak membuat keributan di kota. Lalu mereka pun disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya anak-anak, padahal mereka tidak berbuat kesalahan. Nah, di dalam penjara seperti ini, coba lihat kakinya diikat pakai rantai, tangannya juga diikat, lalu ada tembok yang besar yang kuat, ada juga pintu besi. Nah, mereka dikurung dan tidak bisa kemana-mana. Tetapi meskipun mereka disiksa dan ada dalam penjara, lihat nih wajah Paulus dan Silas. Mereka tetap bergembira. Kenapa? Karena mereka rajin berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara. Nah, sampai-sampai orang-orang yang ada di dalam penjara heran. Kok Paulus dan Silas tetap semangat berdoa dan bernyanyi? Mereka pun jadi ikut mendengarkan. Mengapa Paulus dan Silas tetap semangat berdoa dan bernyanyi? Karena mereka percaya Yesus mendengarkan doa-doa mereka, Yesus juga melihat situasi mereka, dan Yesus pasti menolong mereka. Akhirnya terjadilah gempa bumi yang membuat pintu-pintunya terbuka dan rantai-rantai semuanya terputus. Lihat, rantai di kaki dan di tangan mereka sudah terputus. Lalu mereka pun bisa bebas, bisa keluar dari penjara bersama dengan teman-teman mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kepala penjara dia terbangun dari tidurnya. Nah, pada waktu itu dia sudah tertidur karena sudah tengah malam. Dia terkejut karena melihat ada gempa yang begitu besar dan dia melihat pintu penjara sudah terbuka. Dia pikir, wah gawat, orang tahanan pasti sudah keluar. Paulus dan Silas pasti sudah bebas. Kalau Paulus dan Silas keluar, meninggalkan penjara, kepala penjara bisa mendapatkan hukuman karena dia sudah tidak berjaga-jaga, membiarkan tahanan itu keluar. Nah, pada waktu itu dia merasa putus asa. Dia merasa takut karena
kalau tahanan sudah keluar, dia pasti akan dihukum oleh tentara atau penguasa Romawi. Pada waktu itu apa yang diperbuat oleh kepala penjara? Dia ambil pedangnya, dia siap-siap mau menghunuskan pedangnya dan dia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba adik-adik terdengar suara yang mengatakan, kami masih di sini, jangan bunuh diri. Ternyata Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Dan Paulus dan Silas juga berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkan penjara. Dan tentunya adik-adik, kalau Paulus dan Silas tidak meninggalkan penjara, mereka sudah menyelamatkan kepala penjara tadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kepala penjara melihat mujizat yang begitu luar biasa, nah, pada waktu itu kemudian dia berpikir, dia melihat bahwa ada satu kuasa yang begitu luar biasa yang melebihi kuasa dari manusia. Selama ini kepala penjara berpikir bahwa kekuasaan Romawi itulah yang paling besar, yang paling berkuasa di tempat mereka. Tetapi ketika dia melihat peristiwa gempa bumi, kemudian pintu penjara terbuka, melihat tahanan yang bisa bebas, pada waktu itu dia menyadari bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari kuasa apapun yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa berbuat apa saja dan melakukan mujizat. Pada waktu itulah pemikirannya diubahkan dan hal itu membuat dia semakin percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Dia bukan hanya percaya, tetapi kemudian dia membawa semua keluarganya untuk percaya dan dibaptis oleh Paulus. Akhirnya satu keluarga ini menjadi percaya. Dulunya mereka orang yang belum percaya, sekarang mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oleh karena itu adik-adik, ketika kita menghadapi masalah, ketika adik-adik punya pergumulan, jangan berputus asa. Ingat, perbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di tengah-tengah penjara, mereka memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, sehingga mujizat terjadi. Adik-adik, ada masalah? Bernyanyi, ucapkan syukur kepada Tuhan, berdoa, sehingga mujizat juga ada di dalam kehidupan kita. Dan adik-adik, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kita juga tetap menyaksikan Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melebihi apapun juga, yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, kita akan membaca ayat hafalan pada hari ini diambil dari Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Adik-adik menghafalnya ya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ajari kami untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kami ada masalah, dalam kesedihan, kami boleh belajar dari Paulus dan Silas. Tetap memuji Tuhan, bernyanyi,
berdoa sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, juga orang tua mereka, saudara-saudara mereka, kiranya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, dengan begitu ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. X, Y, Z, a home eternal.